Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua sehingga kita dapat pada hari Sabtu yang berbahagia ini untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 31 Medan, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat SD Muhammadiyah 31 Medan. Berikut adalah aksi nyata modul 14 budaya positif, yang mana modul ini adalah modul pertama dan tugas terakhir saya. Ada 4 submodul, modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 yang saya harus selesaikan. Dan ini adalah modul terakhir, yaitu mengenai penyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh saya sendiri, Desi Handayani SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Medan. Ya, selamat datang Bapak Guru hebat. Mari kita bersama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Ayo Bapak Ibu, tepuk tangannya. Iya. Nah, adapun konsep utama modul budaya positif di modul 1.4 guru penggerak ini, yang pertama ini yang akan kita bahas bersama-sama. Tetapi sebelumnya Bapak dan Ibu guru, saya tidak ada bermaksud untuk menggurui maupun mengajari, tidak ada. Saya hanya ingin bersinergi, berkolaborasi, dan semoga apa yang saya dapat di pembelajaran CGP akan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru dan juga sekolah kita. Baik, konsep utama modul budaya positif yang pertama itu yaitu 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, kita akan membahas budaya positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh itu adalah segitiga restitusi. Nah, ini pembahasan pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Bapak Ibu mungkin sudah tahu apa itu pembelajaran terdiferensiasi. Ada yang mau jawab? Iya, oke, Ibu Reni. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau jawab nggak? Apa sih pembelajaran terdiferensiasi? Kemarin kita sudah membuat atau mengisi platform Merdeka Mengajar. Nah, di situ ada juga pembelajaran terdiferensiasi. Bapak Ibu, pembelajaran terdiferensiasi itu artinya pembelajaran yang mampu mengelompokkan siswa-siswa. Itu dia. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu mungkin udah tahu di sini ada profil pelajar Pancasila. Tahu ya Bapak Ibu? Ada berapa? Ada 6. Bisa nggak ngikutin saya? Profil pelajar Pancasila, dan ini juga bisa diajarkan ke murid-murid kita. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Allah yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan
Menciptakan apa Ibu? Mewujudkan apa? Iya, berapa mulia. Kemudian kebinekaan global. Nah, di sini pelajar harus mempertahankan kebudayaan luhur sebagaimana kita ketahui sesuai dengan pemikiran KHD, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa murid itu belajar sesuai dengan kodratnya. Ada kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, kemudian mandiri. Nah, pelajar itu harus mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kemudian bergotong royong. Nah, ini dia, harus bisa bergotong royong, menunjukkan rasa kerjasama. Kemudian ada yang kreatif. Nah, kalian anak-anak murid kita, Bapak Ibu, banyak yang kreatif ya kan? Kita nggak tahu. Saking kreatifnya, Bapak kita sampai bingung, oh kenapa bisa seperti ini. Dan yang terakhir itu adalah bernalar kritis. Sering nggak Bapak Ibu mendapatkan pertanyaan yang mungkin kita agak susah menjawabnya? Sering ya? Iya. Kemudian, nah, disiplin positif itu apa? Di sini kita mau bahas disiplin positif itu. Kalau dalam budaya kita, makna kata disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggunakan kata disiplin ini harus, memaksa. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Harus. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan yang universal atau umum yang diketahuinya dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik berkaitan dengan positif tadi. Kemudian untuk mengetahui dari mana sih ekstrinsik, intrinsik tadi, kita harus tahu dulu kebutuhan anak itu atau kebutuhan kita sendiri sebagai manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Ibu. Yang pertama bertahan hidup. Kemudian yang kedua mendapat kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan dan yang kelima kesenangan. Kemudian, nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, ini masih berhubungan sama kebutuhan yang tadi. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Sering nggak Bapak Ibu? Sering ya, murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Misal, datang terlambat. Iya kan? Iya. Kemudian karena dia merasa takut dihukum, dia jadinya datang buru-buru sehingga banyak barang yang ketinggalan. Ya kan? Kemudian unsur ini, ketidaknyamanan dan hukuman yang dibuat, padahal tujuan kita adalah untuk mendisiplinkan. Tetapi bagi murid itu termasuk motivasi intrinsik. Kenapa? Karena itu dari luar dirinya, dari luar kesadarannya. Yang kedua, yaitu mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ternyata kita selama ini salah Bapak Ibu. Kenapa salah? Karena kalau kita membuat suatu disiplin kemudian ada penghargaannya, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi anak murid itu, anak kita merasa bahwa
dilakukan atau imbalan ini dilakukan? Nanti kita lihat. Yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebaikan nilai dirinya. Contoh timbul dari diri anak diri sendiri. Oh iya, hari ini saya tugas upacara bendera. Saya harus datang lebih awal karena itu merupakan tanggung jawab saya. Sama Bapak Ibu seperti kita juga. Oh iya, hari ini giliran saya. Saya harus bertanggung jawab. Kadang-kadang gak usah kan Bapak Ibu, saya aja kadang-kadang sering gitu. Mohon maaf Ibu. Next berikutnya. Nah, ini dia konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Kenapa dikatakan gagal? Ternyata hukuman itu udah pasti gagal. Pertama, hukuman itu menyakitkan, membuat murid kita itu merasa tidak nyaman, merasa takut. Hukuman itu memaksa, menyembunyikan kesalahan sehingga murid tidak berkata jujur. Kemudian murid menjadi rendah. Ini dia yang tadi saya kaitkan, yaitu penghargaan. Ternyata penghargaan itu identitas gagal, Bapak Ibu. Saya baru tahu. Kadang saya juga masih pembelajaran. Anak-anak, siapa yang selesai duluan nanti akan dapat poin. Kita sering kan Bapak Ibu dapat bintang 5. Ayo siapa yang siap 10 menit pertama. Jujur Bapak Ibu, saya juga masih melakukan seperti itu. Nah, ternyata itu identitas gagal karena tidak efektif. Kemudian menimbulkan simat iri terhadap yang belum mendapatkan bintang tadi atau penghargaan tadi. Kemudian mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Yang pintar saja yang maju dan mendapatkan penghargaan, sementara yang lainnya ya sudah, dia pasrah. Seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Saya juga merasa good karena udah beberapa tahun ya Ibu, sekolah kita tidak mengadakan sistem perankingan. Dan ini memang sistem kurikulum Merdeka Belajar sudah tidak boleh perankingan. Kemudian penghargaan itu merampas hak menghargai dirinya. Jadi anak-anak yang telah mengumpulkan tadi, mereka merasa tidak dihargai, padahal mereka sudah berusaha. Nah, Bapak Ibu, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Kenapa dikatakan sukses? Karena berhasil. Seperti itu. Tetapi ada positif dan negatifnya juga, kecuali yang restitusi. Yang pertama itu adalah konsekuensi. Bapak Ibu pernah nggak bilang seperti ini? Kamu besok jangan datang terlambat. Kalau datang terlambat, kamu harus bagaimana? Memang anak yang menjawab, tetapi itu adalah sebuah konsekuensi. Oh iya, besoknya dia datang terlambat, kemudian apa yang dilakukannya? Ya Bu, saya sudah tahu konsekuensinya membersihkan kamar mandi dan Bu. Nah, seperti itu. Ternyata konsep disiplin, konsekuensi itu penguatannya hanya jangka pendek saja, tidak berlaku jangka panjang. Kemudian anak mungkin ada rasa malu karena ya sudah pasti, sudah tahu dia akan melakukan kesalahan, dia membersihkan kamar mandi. Nah, di situ kemudian konsekuensi itu perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon. Kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena dia sudah tahu konsekuensinya membersihkan kamar mandi. Datang terlambat, konsekuensinya mengutip sampah. Ya kan Bapak Ibu? Oke. Nah, yang kedua ini adalah restitusi. Di restitusi ini murid bertanggung jawab atas perilaku
waktunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kita mencari solusi. Kenapa murid ini datangnya terlambat? Pasti ada sebabnya toh, ya kan Bapak Ibu? Kemudian kenapa dia itu jarang hadir? Pasti ada sebab dan akibatnya. Kemudian teori kontrol. Nah, ini mau saya share juga ke Bapak Ibu. Bapak Ibu coba saya minta untuk menggenggam tangan kanannya. Keras sekali. Coba. Saya minta erat. Ayo Pak, pilih Pak tangannya. Sudah? Iya. Sekarang saya mau tanya, kalau ada teman Bapak Ibu yang mau membuka genggaman tangan Bapak Ibu, apa sikap Bapak Ibu? Atau apa yang Bapak Ibu lakukan? Bertahan. Akan membukanya enggak, Bu? Tidak. Akan bertahan enggak, Pak? Bertahan kan, Pak? Sekarang saya mau bertanya, yang bisa membuka genggaman tangan ini siapa? Diri? Iya, ini termasuk teori kontrol. Namanya teori kontrol. Dari teori kontrol kita ini, kita tidak bisa menggenggam atau mengontrol orang lain, tetapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini dia. Konsep disiplin dengan restitusi. Dari tadi nanya, restitusi itu apa sih? Nah, restitusi itu menurut Diana Dawson, berdasarkan bukunya tahun 2004, adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok semula dengan karakter. Itu dia. Kemudian ciri-ciri restitusi itu apa? Dia bukan menebus kesalahan seperti konsekuensi atau hukuman, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kita memberikan tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri anak masing-masing. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi segitiga restitusi ini boleh kita gunakan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kalau memberi hukuman sudah tidak boleh. Kalau memberi konsekuensi boleh dengan alasan tertentu. Kalau restitusi bagaimana sih? Nanti boleh ya Bu. Oke. Nah, apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman, contoh kasus ini paling sering dan hampir banyak. Ini Bapak Ibu ya, kita sering alamin ya. Iya. Contoh kasusnya siswa yang tidak membuat PR. Banyak kan Bu? Oh satu-satu berarti mantap ini isi. Oke. Hukumannya Bu, guru menghukum siswa tersebut mengerjakan PR di luar kelas. Guru marah dan murid menjadi takut. Mana PR-nya? Ada ibu hari ini. Siapa yang buat PR? Saya Bu. Yang nggak buat PR? Lupa Bu. Ketinggalan Bu. Udah dikerjakan. Langsung kan kita buat hari ini. Sana, baris dua. Ambil bukunya. Kerjakan itu. Jangan masuk. Nggak di sini Bu. Nggak di SDS. Muhammadiyah 31 di SD yang di negara Konoha sana. Ya, hukuman itu seperti itu contohnya ya Bu. Konsekuensi itu memberikan kepada murid mengerjakan PR
nggak buat PR. Apa konsekuensinya? Udah Bu, daripada bersihin kamar mandi sama buang sampah, saya pilih ini aja Bu, denda aja Bu. Berapa? 5.000 Bu. Kalau nggak buat 2 kali 10.000 Bu, 3 kali 15.000. Ya kan Bapak Ibu? Besoknya nggak buat PR. Kenapa? Ma minta uang, bayar aja uang dendanya. Maka dari itu tadi konsekuensi itu berlaku hanya jangka pendek. Kemudian restitusi, ini dia. Guru menanyakan keyakinan kelas kepada murid dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini biasanya Bu, kalau kata orang bisa membuat iya, ternyata selama ini saya keliru. Seperti itu. Nah ini dia Bu, posisi kontrol tadi. Ternyata kita masing-masing mempunyai posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu penghukum. Penghukum itu Bu, ciri-cirinya udah tahu ya Bu ya. Bagaimana Umi? Udah tahu ya Umi? Pertama, menunjuk-nunjuk murid. Kemudian kan saya bilang nggak di sini Umi. Di sekolah Konoha. Kamu tidak mau kerjakan. Kamu hari ini datang terlambat. Sudah berapa kali Ibu bilang? Iya. Ada yang berkaca pinggang Bu. Ada, itu ciri-ciri penghukum. Sudah berapa kali kamu terlambat? Hah? Sudah 3 kali tahu? Ada yang seperti itu. Ustaz, keliling lapangan. Ya kan Bapak Ibu, tapi di sini ada ya Bapak Ibu ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ini bagaimana? Ternyata anak-anak setelah kita melakukan interaksi karena dia melakukan suatu kesalahan, ada tersirat dalam dirinya itu rasa bersalah. Ya. Aduh, kamu terlambat gara-gara kamu Ibu dipanggil sama ibu kepala sekolah. Dasar. Nah, anak kita nyambung. Jangan ribut, kan udah Ibu bilang, jangan ribut kalau di kelas. Sebentar, Ibu permisi ke belakang sebentar. Nggak tahunya muridnya ribut. Kembali lagi. Ibu bisa kena marah lagi sama ibu kepala sekolah. Nah, tuh membuat rasa bersalah. Atau teman. Nah, saya nggak menyangka Ibu. Saya selama ini pakai posisi kontrol teman. Ternyata salah. Caranya seperti ini. Anak Ibu, udah baris. Setelah baris di depan pagar sudah mau ditutup sama guru piket, masih ada yang datang. Anak Ibu, kenapa datang terlambat? Iya Bu, karena tadi macet Bu, begini. Guru kita seperti itu ya Bu ya. Terus habis itu, udah masuk sana cepat, jangan sampai ketahuan. Nanti Ibu buat aksen loh. Langsung. Kita tidak langsung memarahi murid. Ternyata itu nama posisi kontrolnya posisi teman. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, posisi pemantau. Pemantau memberi teguran secara singkat, kemudian juga hampir memberi hukuman. Itu dia. Yang kelima, manajer. Wah, ini posisi yang susah sepertinya Bapak Ibu. Posisi manajer ini posisi di mana guru sebagai pendidik membantu siswa mencari solusi atas permasalahannya sesuai dengan segitiga restitusi. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu tadi posisi kontrol. Kemudian kita masuk ke yang apa? Keyakinan kelas. Kalau dulu kita buat namanya peraturan kelas ya Bapak Ibu ya. Peraturan kelas, ada nggak peraturan kelas? Tidak boleh tidur, tidak boleh ke kamar mandi, tidak boleh berjalan, apa Ibu? Tidak boleh mencontek,
mengendarai kendaraan sepeda motor. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada yang bisa jawab nggak Bapak Ibu? Kenapa sih diganti peraturan kelas itu dengan keyakinan kelas? Sebelum keyakinan kelas, Bu, itu namanya kesepakatan kelas. Itu pengajar praktik saya bilang. Nah, sekarang di angkatan 7 itu dibuat keyakinan kelas, jadi lebih padat lagi. Kenapa keyakinan kelas? Kita jawab dulu yang poin kedua. Mengapa kita harus menggunakan helm ketika kita bepergian memakai kendaraan motor? Biar apa Ibu? Iya benar, untuk mengamankan. Mengamankan, boleh hadiah nih Ibu nanti ya. Mengamankan, benar sekali. Karena kita perlu aman. Benar nggak Bapak Ibu? Sama-sama kita buat peraturan, kita sudah tahu apa akibatnya, apa konsekuensinya. Jadi sekarang itu diganti dengan keyakinan kelas. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Sama, untuk keamanan. Guru-gurunya aman, murid-muridnya juga merasa aman dan nyaman. Nah, ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas 6C. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Kami kemarin Bapak Ibu berdiskusi tentang peraturan itu yang pertama, anak-anak sendiri yang menentukannya sambil kita memantau dan berdiskusi. Udah kita buat, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan, harus diyakini Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menempelkan keyakinan kelas di dinding. Nah, ini dia Bu, keyakinan yang udah kami tempelkan, kurang lebih ada 12. Tapi nggak semua saya tampilkan. Itu ada 12. Anak-anak kita kan Bu sering, misalnya bertengkar di kelas, dia kan Bu. Nah, kita buat aja keyakinan kelasnya. Biasanya kita kalau di kelas itu tidak boleh, ayo kita tidak boleh apa? Ini kira-kira bisa nggak itu kita buat jadi keyakinan atau kesepakatan? Sepakat Bu, ketika anak sudah mengatakan sepakat, maka dia naiklah ke yang namanya keyakinan. Awalnya dulu kita buat rumuskan peraturan, kita tulis di papan tulis peraturan, kemudian kita suruh anak merumuskannya. Mana yang mau kamu? Oh, seperti ini Bu. Nah, sesuai dengan Bu Merdeka Belajar lagi. Pembelajaran berpusat kepada murid atau student center. Nah, ini keyakinan kelas 6C, hanya beberapa aja ya Bapak Ibu. Menghormati guru, mengerjakan tugas, sopan santun, disiplin waktu, tidak bertengkar. Nah, budaya presiden yang saya buat lisabu, mungkin ibu bisa ya. Lisabu itu lihat sampah buang. Jadi boleh dicek di kelas kita itu sampahnya hampir tidak ada, karena mereka sudah memudayakan itu. Nah, kita harus melakukan pembiasaan Bu. Kalau tidak terbiasa, maka anak tidak puasa. Itu dia. Kemudian tidak menyebut nama orang tua. Nah, jadi kalau misalnya Bu ada yang menyebut keyakinan nomor 7, langsung keyakinan nomor 7. Nah, udah takut Bu. Alhamdulillah ketika saya terapkan paling hanya 1-2 orang aja. Biasanya rame kan Bapak Ibu, ini menjadi fenomenal ya. Kemudian 8, belajar dengan senang dan semangat. Bapak Ibu, saya jarang memberikan PR kepada anak murid saya. Kenapa? Saya tidak mau membebani mereka. Karena mereka itu di sekolah udah full belajar, ditambah les lagi, ada tes tambahan. Jadi saya jarang memberikan PR.
Jadi Bu, ayo anak ibu, siap semangat kita kerjakan? Ya, semangat. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas tadi? Ayo kita belajar. Pertama, dari abstrak, dari peraturan. Anak-anak yang menentukan dibimbing oleh para guru, yaitu kita, Bapak Ibu. Kemudian berupa pernyataan yang umum, dibuat dalam bentuk yang positif, sedikit tetapi diingat, seperti Lisabu tadi. Mungkin anak-anak kelas bawah atau yang lainnya, apa kelas 6C, Lisabu, ternyata itu lihat apa? Buat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan semua warga kelas. Sekolah dilibatkan saat membuat. Saya masih dari yang kecil dulu ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mau berkolaborasi boleh. Ayo. Ini dia yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati? Nah, kan kita sudah membuat tadi kan Bapak Ibu keyakinan kelas, dari peraturan naik ke kesepakatan, dari kesepakatan naik tingkatnya jadi keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seorang apa? Terus, adakah cara yang lebih efektif? Kenapa kamu terlambat? Ada nggak cara kira-kira? Misal ya Bu, Bapak Ibu, anak-anak terlambat. Kita nggak bisa langsung, kalau berdasarkan segitiga restitusi, kita tidak bisa langsung. Kenapa kamu terlambat? Sudah berapa kali kamu terlambat? Nah, sering ya Bu seperti itu di sekolah Konoha. Di sini nggak ada. Nah, kita juga menanyakan, anak ibu, kamu kan sudah tahu keyakinan kelas yang kita buat. Keyakinan kelas apa yang kita buat? Katanya, kemudian kamu ingin menjadi orang yang bagaimana? Kemudian bila kamu tidak terlambat, kamu harusnya bagaimana? Kita banyak di sini untuk mencari solusinya. Kemudian kamu tentu punya alasan kan kenapa kamu datang terlambat. Nah, ada baiknya Bapak Ibu kita harus mendengarkan murid, bukan murid aja yang mendengarkan kita. Nah, Bapak Ibu boleh diperhatikan video berikut. Tadi kan kita udah belajar yang namanya posisi kontrol. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama, kedua, merasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Kemudian kebutuhan murid, ada kasih, bertahan. Terus apa lagi Bapak Ibu? Apa lagi? Iya, kita lihat nanti Bapak Ibu nebak ini posisi kontrol gurunya sebagai apa. Suaranya bisu ya.
Oke, kira-kira itu posisi kontrabunnya sebagai apa Bapak Ibu? Pengukur. Kalau anaknya apa yang tidak ia dapatkan? Kasih sayang. Next. Ayo, apa Bu? Iya benar, membuat rasa bersalah. Jadi sekarang ini di sini merasa bersalah karena perkataan guru-gurunya. Iya, bagus Bu Nisa. Lanjut, next. Bentar ya Bapak Ibu. Kira-kira posisi apa ya Bapak Ibu? Teman. Benar. Cuma dialognya beda. Posisi apa Bapak Ibu? Iya benar, bisa berarti pemantau. Nah, bagaimana sih posisi restitusi itu? Ayo, Sir. Kata saya Bapak Ibu. Jangan bulat, iya itu cinta. SMA ya.
Bapak Ibu? Salah ternyata. Posisi apa? Iya, teman. Posisi teman. Iya, benar sekali. Kalau sama teman harus pakai saya. Next, berikutnya restitution. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, menanyakan Ibu, menanyakan bagaimana? Menanyakan validitas. Apalagi kalau tua lagi marah-marah ya. Nah, kemudian gurunya menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini murid berpikir Bapak Ibu. Tapi kadang dia mulai mengarah, dia tak berpikir, kadang mulai juga mengarah. Ada dua, ada tiga. Iya, benar-benar. Nah, di sini dia mencari solusi. Gurunya juga mencari solusi Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu boleh nanti kita ada sesi tanya jawab ya Bu. Nanti kita belajar bersama berkolaborasi. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian Bapak Ibu. Ternyata kita harus memiliki posisi kontrol tadi juga standar kepribadian. Profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi sesuai dengan posisi kontrolnya. Sebagaimana saat ini posisi kontrol kita itu adalah sebagai sesat atau posisi manajer. Agak sulit memang Bapak Ibu, tapi kita sama-sama mencoba, sama-sama belajar. Di mana posisi manajer ini yang akan menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, percaya diri dan bertanggung jawab terhadap perilakunya. Baik Bapak Ibu, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih. Guru penggerak, bergerak, tergerakkan. Guru Indonesia maju. Dulu jawab mana coba? Oh boleh diskusi, tapi di sini sama-sama ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya tidak bermaksud menggurui, hanya sharing inilah yang saya dapatkan dari pembelajaran modul 1.4. Sebenarnya saya mau merangkum modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, tetapi nanti waktunya lama. Next time mungkin bisa ya Ibu, masih banyak. Dan saya inginnya tidak hanya saya sendiri, Bapak Ibu guru di sini juga menyusul untuk menjadi guru penggerak, calon guru penggerak. Oke Bapak Ibu, semangat, guru bergerak Indonesia maju. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan mengenai budaya
fisik tadi, fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebar sama Ini masih teman-teman yang lain boleh bantu menjawab saya pun apa namanya kira-kira tidak sangat suka ibu pada saat kita menjelaskan kan ya. Jadi memang udah ditenangkan, nah jangan ribut, kan lagi menjelaskan, didengarkan lah. Tapi kalau misalnya udah dikasih tugas, justru kamu nggak paham. Nah itu selalu kalimat yang dikeluarkan. Lalu kemudian suatu ketika saya mencoba diam, saya perhatikan satu-satu. Justru mereka pun ikut diam. Atau saya bilang kata-katanya dulu. Bolehlah ayo silakan saya kasih waktu 5 menit sampai 10 menit untuk ribut dulu. Habis itu baru kita belajar lagi ya. Nah orang itu justru diam di situ. Yang itu benar. Baik, terima kasih Intan. Saya coba menjawab ya berdasarkan apa yang saya dapatkan, apa yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Jadi Umi, saya sebelumnya pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada pengajar praktik saya, juga teman-teman di pendidikan guru penggerak. Karena kita setiap bulannya itu ada lokal harian. Nah, di situ saya ternyata dapat pemecahan masalahnya. Kenapa murid-murid ini diam? Kenapa murid-murid ribut? Ketika kita suruh diam, murid-murid ribut. Kita suruh ribut, murid-murid diam. Sekilas tampak murid kita ini adalah murid anonim. Benar tak Bapak Ibu? Benar. Kita suruh ribut, iya. Kita suruh diam, iya. Jadi cara menyikapinya ini, setahu saya kita harus mempunyai posisi kontrol kami. Jadi posisi kontrol dari yang 5 tadi itu ternyata bukan hanya manajer saja. Manajer adalah posisi yang tingkatnya paling tinggi dan diharapkan. Tetapi untuk perilaku tertentu ternyata kita boleh menggunakan sistem yang ketiga atau keempat. Jadi anak-anak tadi iya. Nah hal ini juga berkaitan dengan keyakinan kelas kita lagi. Harus kita tempelkan. Ini keyakinan anak-anak benar ini sudah kita yakini. Sudah Bu. Jadi sudah tahu kan? Ya Bu. Bagaimana kalau misalnya ribut? Ya. Jadi kalau anak murid saya ini alhamdulillah Bapak Ibu guru ketika kita sudah buat di kelas ditempelkan besar-besar. Kalau ribut ya memang kalau pembelajaran sistem Merdeka Belajar itu murid-murid ribut tapi dalam kondisi yang teratur karena kita harus bervariasi. Jadi guru juga harus berinovasi. Mungkin anak-anak UI seperti itu kita harus melakukan posisi kontrol. Kemudian meningkatkan keyakinan kelas kita tadi terhadap anak-anak murid. Mudah-mudahan dengan itu jadi anak-anak murid bisa tahu oh ternyata nggak kontrolin lagi muridnya. Anak-anak ibu, anak-anak yang lebih sayangi, boleh nggak suaranya? Nah seperti itu. Iya. Oke, Bu Siti boleh silakan Bu Siti. Terima kasih. Menyambung dari pertanyaan Umi tadi ya. Ternyata oleh kelas telah membuat anak seperti itu, seperti ibu sendiri ya. Ternyata saya kan di sini hanya kebetulan bukan wali kelas, guru bidang studi. Dan itu hanya berlaku saya perhatikan hanya untuk wali kelas. Bidang studi mereka berbeda mungkin perlakuannya. Jadi seperti apa yang menghadapinya? Karena kan selaku pasti mereka beda ya menghadapi wali kelas dengan guru bidang studi. Karena memang ini adalah Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya sudah mengambil garisnya, tali merahnya. Nah, jadi pernyataan Bu Siti memang dialami ternyata oleh guru bidang studi yang sudah melapor ke saya.
Benar kan Bu? Begitu kan? Bagaimana dengan kami yang guru di dalam studi? Nah, guru di dalam studi itu tidak ada bedanya sama wali kelas. Sama, posisi kontrolnya juga sama. Jadi kalau saran saya, yuk Bapak Ibu kita kolaborasi, bersinergi, bersama-sama mewujudkan murid-murid kita sesuai dengan visi dan misi sekolah. Caranya bagaimana? Kita buat yuk keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas 6C, 5A, 5D, 6A, 6B, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Yuk, mungkin kalau misalnya kelas 1 atau kelas atas bisa melalui dengan tindakan Bapak Ibu. Nah, nanti saya sharing lagi ya Bapak Ibu ada tindakannya. Jadi mungkin anak kelas 1 itu kan ada yang belum pandai baca Bapak Ibu. Nah, ada juga caranya melalui tindakan, ada sanding. Nah, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Bu Siti boleh juga. Bu Siti, posisi kontrol restitusi ini berlaku untuk semuanya, untuk semua guru. Nah, itu dia. Jadi nggak ada perbedaan, sama semuanya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Iya, boleh Pak Tika. Semangat dari program guru penggerak ini Bu, semangatnya ini ada dua arah nih ya. Ini untuk program ini Bu, program guru penggerak. Semangatnya ini di antara dua arah nih, guru dan murid atau guru penggeraknya saja. Ya, terima kasih Pak. Itulah fungsinya kenapa saya berada di sini. Saya meminta dengan Ibu Kepala Sekolah, saya berkolaborasi dengan Ibu Kepala Sekolah, terima kasih yang terus. Kemudian kepada Ibu Guru, kepada Ibu Guru saya ingin berkolaborasi di sini. Maka kenapa saya menyampaikan ini? Karena ini bisa juga diterapkan. Fungsinya guru berpenggerak itu Pak di sekolah adalah untuk mengubah paradigma daripada rekan-rekan untuk mengupgrade ilmu yang saya dapatkan dan saya transferkan ke Bapak Ibu. Begini loh Bapak Ibu, kalau ini ada loh praktiknya, biar murid itu nggak bosan di kelas. Yuk kita sering-sering ice breaking. Nah, Bapak Ibu juga sering kan? Sering nggak melakukan ice breaking? Sering. Oke loh kalau kayak gitu, karena kita sudah di akhir, sejak ya Pak, ternyata guru penggerak itu bukan hanya untuk gurunya saja, guru penggeraknya saja, tapi ilmunya dibagikan demi kemajuan sekolah. Kan tadi ada Pak slide terakhir, guru penggerak bergerak, tergerak, menggerakkan. Guru bergerak Indonesia maju. Iya. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sebelum ditutup oleh moderator, boleh nggak Bu kita ice breaking dulu ya berdiri? Ayo dong Bapak Ibu bisa diterapkan ke anak muridnya, boleh. Ini kira bahasa saya, tapi nggak tahu bahasa Bapak Ibu. Udah, mati. Matikan aja. Sudah Bapak Ibu? Bisa? Iya. Kayaknya kurang semangat Bapak Ibunya. Oke, semangat kelima. Oke. Baik Bapak Ibu, sekarang saya punya ice breaking yang mungkin nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Namanya tepuk semangat. Oke? Ikuti Bapak Ibu ya. Tepuk semangat. 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 Yes. Oke. Semangat ngomongnya. Oke, ayo. Semangat.
kali ini. Boleh yuk. Tepuk semangat. 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 Yes. Macam Bapak Ibu ada yang kedua lagi. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan guru. Semoga kita bersinergi dan berkolaborasi demi kemajuan sekolah kita yang tercinta. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samaria Pasaribu, Kepala Sekolah SDS Muhammadiyah 31 Medan. Saya ingin memberikan komentar saya tentang apa yang sudah disampaikan oleh calon guru penggerak kami, yaitu Ibu Desi Handayani, yang kemarin hari Sabtu pada tanggal 28 Januari sudah menyampaikan pembelajaran sharing lah kita bilang ya, mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Alhamdulillah saya memberikan apresiasi yang cukup baik kepada Ibu Desi. Karena apa? Yang disampaikan Bu Desi Handayani tersebut memberikan aura positif kepada guru-guru di SD Muhammadiyah 31, membuka paradigma mindset guru bahwa guru itu tidak boleh nyaman dengan zona nyamannya. Guru itu harus keluar terus mencari ilmu bagaimana menjadi guru yang baik. Dan alhamdulillah saya melihat beberapa guru sudah mulai memberikan respon yang positif dengan melaksanakan praktik baik apa yang sudah dicontohkan oleh Ibu Desi Handayani di kelasnya. Alhamdulillah. Dan kedepannya tentunya saya berharap ilmu yang diberikan oleh Bu Desi memberikan pengaruh yang sangat positif untuk kemajuan SDS Muhammadiyah 31 Medan. Dan terus terang, saya sebagai kepala sekolah, saya sangat mendukung sekali apa yang sudah dicapai oleh Bu Desi Handayani. Insya Allah kedepannya guru penggerak bisa memberikan perubahan yang terbaik, khususnya di SD Muhammadiyah 31, umumnya pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih saya diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat tentang bagaimana
semalam ya, hari Sabtu lebih tepatnya, pelaksanaan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang disampaikan oleh rekan saya Desi Handayani sebagai guru penggerak dari SD Muhammadiyah 31. Alhamdulillah, apa yang disampaikan beliau merupakan ilmu yang harus diterima oleh guru-guru, karena memang yang saya pelajari dari kurikulum Merdeka berpusat, mohon maaf, dari pendapat Ki Hajar Dewantara. Maksud saya bahwa kepada pendidik harus sesuai dengan belajar pendidik, maksud saya harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam dalam pembelajaran yang berpusat kepada para murid. Nah, bagaimana kita menggunakan posisi kontrol kita sebagai pendidik dan kebutuhan kita sebagai kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya yang disampaikan beliau itu ada satu hal yang membuat saya yakin, yaitu adalah membuat keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas ini merupakan positif vibe sekali yang sudah saya buat di kelas yang insya Allah akan diterapkan di hari Rabu mendatang. Nah, tadi kami memang sudah membuat rapat bersama para siswa, para murid-murid saya di kelas 5C, bahwasanya mereka menginginkan kelas seperti apa, misal dalam bentuk membuang sampah pada tempatnya, dan itu nanti akan saya tempelkan di dinding kelas. Kemudian ketika seorang siswa melanggar, mereka akan melihat poin tertentu yang membuat oh iya, itu kan keyakinan kelas kami dan tidak akan dilanggar kembali. Dan kepada Bu Desi Handayani, jangan cuma sekali ya Bu, mohon ini berulang kembali, karena biar bagaimanapun sebagai pendidik yang merdeka juga butuh motivasi dan butuh ilmu-ilmu yang sesuai dengan kurikulum merdeka yang insya Allah sesuai dengan yang saya baca dan yang saya pelajari dari Dinas Pendidikan, bahwasanya tahun 2024 kita akan melaksanakan tentang kurikulum merdeka akan diaplikasikan di seluruh sekolah di Indonesia. Terima kasih Bu Desi Handayani, saya tunggu ilmu-ilmu selanjutnya di sekolah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.